aku coba nyanyiin, pada saat aku coba nyanyiin, aku nggak bisa dengar suara aku sendiri. Itu kayak, ini aku lagi nyanyi gak sih? Gitu. Terus aku coba kecilin volumenya, terus aku nyanyi bareng. Ternyata emang ada suara aku, cuman ternyata karena emang suara aku nadanya sama, jadi kayak nyaru. Iya. Tapi dari season 11 deh, menurut KB nih, siapa yang paling menyeramkan waktu itu? Gitu. Rimar lah. Rimar. Dia gila banget. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan KB. Thank you for having me. Thank you KB udah datang hari ini. Kemarin kita baru aja jadi juri sebuah ajang yang sangat penting buat Indonesia loh. Iya nggak sih? Yaitu apa? Bintang Radio. Bintang Radio ya. Tapi menurut kamu gimana Bintang Radio? Menurut aku sih keren loh. Menurut aku, ini kayaknya udah pernah aku mention juga ya pas kemarin syuting Bintang Radio ya. Tapi kayak Bintang Radio itu bisa jadi kayak sebuah bentuk legacy gitu loh dari masa ke masa. Perkembangan vokal orang-orang, tunas-tunas muda di Indo tuh kayak gimana. Nah itu bisa dilihat dari kompetitor yang ada di Bintang Radio tiap tahunnya sih. Nah itu dia. Kemarin aku juga baru ngebahas di videoku, aku bilang kayak dari tahun 51 loh. Iya. Sekarang ya kan. Dan kita kemarin sebagai juri gitu kita kan lihat, apalagi KB kan juri lihat banyak banget dari penyisihan kan. Peserta-pesertanya sehari 64 orang sih. Wow, sehari 64 orang ya. Menurutmu gimana para peserta tahun ini? Waduh, tipis ya. Maksudnya ininya. Nilainya tipis karena mereka tuh equally good. Gitu. Jadi nggak ada yang kayak ini gampang nih, udah ketahuan lah ini. Enggak, kita mesti harus membahas lagi. Ini yang mana yang kira-kira punya potensi, yang mana yang kira-kira bakalan bisa survive. Gitu. Benar banget. Dan kita waktu itu sama Ryan juga, sama ada Bambi Nur juga, kita banyak berdebat ya. Tentang siapa yang maju ke babak selanjutnya ya. Karena tipis-tipis tadi tuh, karena bagus-bagus. Tapi anyway, hari ini kita mau ngomongin tentang KB, tentu kalau teman-teman sudah sering lihat juga di TikTok, di Instagram, di YouTube beberapa karya-karyanya KB, konten-kontennya ya, dari tipsnya, dari nyanyi di CFD ya. Sama siapa? Sama Ruth, sama Ruth juga ya. Wow, itu seru banget sih. Seru banget sih ya, dan juga beberapa single-single KB baik sebagai girl group maupun sebagai soloist. Dan maksudnya yang saya pengen share ke kalian juga teman-teman, gimana seorang KB itu mengerjakan salah satu lagunya tuh sendiri sampai videonya ya. Sampai music video. Dan maksudnya saya pertama kali kenal sama KB itu di lomba-lomba ya. Bahkan teman-teman bisa lihat. Oh iya, astaga. Ya kan? Lomba yang di mall waktu itu kan. Jadi ada salah satu video KB nge-cover lagu di channel ini juga 7 tahun yang lalu gitu. Nah, tapi ya KB, aku melihat kan kamu nih sebagai seorang penyanyi independen. That means penyanyi independen adalah penyanyi yang juga entrepreneur. Nah, aku pengen banyak banget yang mau diomongin tapi mari kita mundur ke belakang. Dari awal. Jadi siapa dari sih? Mama Papa aku. Dari Mama, iya. Nikah ya. Siapa sih Kezia Sirait itu? Dan mulai nyanyi sejak kapan dan ceritain ke kita. Pokoknya kalau udah mulai serius nyanyinya tuh plek begitu masuk les vokal kelas 3 SD. 3 SD guys? Siapa yang masukin atau kamu yang mau atau gimana? Aku tuh udah minta dari kelas 2 SD. Tapi baru dikasih kelas 3 SD. Karena mungkin aku terlalu konsisten ya nanya mulu ya. Kayak gengges banget nih anak gitu. Udah dikasih. Terus. Gitu. Itu sebenarnya karena emang waktu itu ini selalu harus membahas soal petualangan Sherina ya. Ada kaitannya soal film ini soalnya. Karena itu kan film musical pertama yang aku tonton, sekaligus film yang pertama kali aku tonton sebagai manusia lahir di bumi itu film pertama aku tonton di bioskop tuh itu filmnya. Iya. Wow, nah, terus sepulang dari nonton film itu tuh aku terngiang-ngiang terus gitu loh lagunya. Terus aku menyenandungkan nada-nadanya dan ya menyenandungkan seingat aku aja karena kan nggak denger di mana-mana lagi habis itu pada saat itu. Terus aku minta dibeliin kan VCD-nya gitu, akhirnya dibeliin lah. Terus aku play mulu tiap hari, aku coba ikutin, and then aku coba nyanyiin. Pada saat aku coba nyanyiin,
aku nggak bisa dengar suara aku sendiri. Oke. Itu kayak, ini aku lagi nyanyi gak sih gitu. Terus aku coba kecilin volumenya, terus aku nyanyi bareng. Ternyata emang ada suara aku, cuman ternyata karena emang suara aku nadanya sama, jadi kayak nyaru. Iya. Oke. Jadi aku pikir, oh berarti aku nyanyi bener dong kalau nadanya sama gitu. Iya, bener. Apakah aku bisa nyanyi gitu? Aku disitulah momennya gitu. Ya. Iya. Apa bisa ya gitu? Itu SD tuh? Iya, SD. Oke. Gitu. Tapi di keluargamu? Papa nyanyi sih. Papa nyanyi. Papa nyanyi. Kalau dari mamaku bukan nyanyi tapi lebih ke musisi, main piano. Oke. Berarti kuping mah udah terbentuk ya, lah ya. Ada lah ya. Ada kali ya. Oke. Terus. Terus ya udah setelah discovery itu aku bilang ke mama aku pengen belajar nyanyi gitu kan. Terus akhirnya dia masih mencari-cari kan lah waktu itu kemana ya kira-kira les vokalnya. Yeah. Terus dia kayak mungkin memerlukan waktu untuk setahun kali ya untuk berpikir kemana ya enaknya ya gitu. Soalnya dia lama banget gitu loh. Sampai akhirnya ya udah nih masuk ke sini aja ya udah. Dan itu di tempat yang sama itu selama 6 tahun dari 3 SD sampai 3 SMP. 6 tahun. Iya. Wow, oke. Gitu. Waktu itu apa yang seorang KB muda pelajari tuh di kelas nyanyi itu? Diafragma sih. Oke, berarti teknik banget ya. Iya, teknik banget. Oke. Cuman emang pada saat itu cenderung chill ya, nggak terlalu yang intens. Setiap pertemuan dapet teknik baru atau digembleng yang gimana banget gitu, nggak, dia kayak agak chill. Tapi lebih ke pop ya, bukan klasik bukan? Iya, lebih ke pop. Lebih ke pop ya, oke. Dan dia justru condongnya root dari tempat lesnya sendiri memang sebenarnya agak ke jazz. Oke, I gitu. Jadi kadang suka dapat repertoire lagu-lagu jazz klasik gitu. Oke. Iya. Nah itu dari situ kah seorang KB mulai melirik lomba-lomba atau gimana? Itu mamaku sih. Lebih ke mamaku. Iya. Okay. Mungkin dia mikirnya kayak, ya buat apa les nyanyi kalau nggak dicobain nyanyinya gitu kan. Jadi dia selalu nyariin, ini ada lomba ini, ikutan di mall. Di mall ini ada kompetisi ikutan gitu. Ingat nggak lomba pertama yang kamu ikutan? Ingat. Wah, that was so bad. Oh, gimana tuh maksudnya? Bad. Itu kompetisinya kebetulan kompetisi lagu rohani, dan lagu rohaninya tuh kayak emang mesti kita pelajarin karena dia bukan lagu rohani yang emang udah terkenal luas di kalangan masyarakat gitu loh. Emang dia rilis kaset terus ya lagu itu dijadikan lagu wajib gitu. Jadi aku dengerin dan itu benar-benar kayak first experience aku kan. Mungkin pada saat itu aku nggak terlalu feel lagunya kali ya. Jadi kayak gamut gitu lah, nama juga anak kecil gimana sih gitu kan. Dan itu first experience aku lomba nyanyi. Begitu aku naik di atas panggung, nge-freeze. Wah, nge-freeze itu ya? Iya, nge-freeze. Itu pengalaman pertama tuh ya? Pengalaman pertama. Wah, that was so bad. Oke. Jadi aku masih inget banget setelah itu aku jadi kayak nggak mau ikutan lomba lagi. Sempat trauma, nggak mau ikut lomba. Oke. It feels so bad gitu loh. Kayaknya kalau nggak lomba, kayaknya aku bisa nyanyi deh. Cuman kalau lomba kayaknya aku nggak bisa nyanyi deh. Oh iya, oke. Lalu apa yang membuat kamu akhirnya bisa bangkit lagi dari trauma? Dipaksa aja ya. Oke. Gak ada cara lain lagi. Iya, benar. Gak ada kata-kata petuah yang manis gimana gitu. Ya udah dimasukin lagi aja kalau nggak sama mama aku gitu. Berarti emang artinya kan kalau dibilang lomba pengalaman kamu tuh udah banyak banget kan dari zaman net. Ya, apa sebelumnya udah? Ya kalau kompetisi televisi pertama net TV. Net ya. Berarti kan sebelum itu udah banyak banget tuh lomba-lomba yang mall apa segala macam. Berarti emang kamu terbentuk pengalamannya tuh juga dari situ ya berarti ya? Iya sih. Cuman ya gimana ya? Kalau judulnya kompetisi itu emang dulu tuh momoknya tuh selalu kayak stres gitu loh. Kompetisi gitu. Cuman ada kalanya ketika ada kompetisi yang tidak membuat stres, itu tuh kenapa dia nggak membuat aku stres karena ternyata di situ nggak ada kompetitor lain yang sama-sama bernyanyi gitu loh. Jadi itu waktu itu ada satu kompetisi yang tandingannya tuh acting, modeling, nyanyi, terus yang nyanyi cuma aku doang. Jadi aku nggak nervous karena nggak ada saingannya gitu loh. Jadi otak aku mindset jadi nggak, ini bukan kompetisi karena aku cuma nyanyi doang, nggak ada yang nyanyi selain aku di situ. Itu sih. Stresnya tuh selalu kayak mikir, ini kompetisi. Emang selalu beban sih itu kalau mikirin dia menjadi sebuah kompetisi gitu. Aku selalu bilang ke orang-orang gitu, kalau panggung kompetisi itu pressure-nya lebih gede dari panggung biasa. Ya, dan itu benar-benar ngebentuk kita banget sebagai performer. Ya nggak sih? Dan
Maksudnya aku ngerasa penyanyi-penyanyi yang salah satu gemblengannya adalah panggung kompetisi itu jadinya mantep gitu. Tapi kamu sempat nggak sih melabelkan diri sebagai penyanyi festival? Gitu. Kan penyanyi festival beda tuh kan. Kamu tahu kan tipe-tipe tipikalnya penyanyi festival tuh lain sama penyanyi-penyanyi. Kamu sempat nggak tuh kayak gue tuh penyanyi festival banget gitu? Enggak sih. Enggak ya. Cuman kalau ngelihat orang komentar, nih tipe-tipe suara festival nih, ya ada. Banyak. Cuman kalau aku melabelin diri aku, enggak. Karena bagi aku ya lomba is just lomba aja gitu loh. Mungkin sebenarnya lebih tepatnya dulu aku tidak berpikir ya. Jadi kalau sekarang dilihat lagi ke belakang, aku baru menyadari mungkin kenapa disebut penyanyi festival itu adalah karena di dalam festival ada kebutuhan untuk melihat siapa yang terbaik, siapa yang paling bisa handle tekniknya segala macam, sehingga kecenderungannya orang-orang yang ikutan lomba festival itu akan fokusnya di teknik. Iya, betul. Gitu. Padahal sebenarnya nyanyi itu nyanyi aja, nggak selalu kayak teknik doang gitu loh, kayak it's all around, it's all banyak aspek gitu loh dalam bernyanyi. Gitu. Makanya dari dulu nggak pernah terlalu kayak dia festival nih, dia bukan, nggak pernah gitu, kayak udah gitu. Iya. Berarti lebih holistik ya melihat si musik itu ya, si nyanyi sebagai musik. Nah, ada hal yang menarik juga nih singer saya yang pengen saya tanyain. Jadi kan Kevin tadi cerita dia pengalaman dari umur 3 SD udah latihan vokal, terus udah lomba, bahkan lomba televisi segala macam, dan terakhir lomba itu adalah Idol 2021. Season 11 berarti. Iya. Season pandemi ya? Iya, benar. Special season itu. Special season itu ya. Judulnya special season, emang ada alasannya. Bener pandemi ya. Soalnya spesial banget deh. Berarti bareng Mark ya? Iya, Pratama. Bareng Mark. Oke. Siap. Oke. Nah, Kevi, ada yang pengen aku tanyain nih. Dulu kita pertama kali aku ketemu kamu tuh zaman-zaman lomba-lomba yang mana tahun 2011 ya. Sampai sekarang 2016 kayaknya. Ya, 2016 gitu ya. Nah, aku merhatiin ada perubahan di style vokal kamu, style kamu membawakan nyanyi. Apa yang terjadi? Maksudnya apa yang melewati diri kamu nih sehingga kamu mengalami proses evolusi itu? Karena bedanya menurut aku beda banget jauh gitu. Ya, beda banget jauh ya. Aduh, kocak banget lagi. Nah, loh, gimana tuh? Itu mungkin di masa itu aku sedang labil kali ya, kayak lagi nyari gitu loh. Aku tuh mau nyanyi kayak gimana sih? Gitu. Oke. Ya. Terus sebenarnya memang di masa itu ketika suara aku agak nggak enak pun aku aware. Cuman jadi kayak jadi gini ya. Gimana? There's this thing that I want to keep and it's character. Di masa itu aku lagi mencoba untuk mencari karakter aku. Terus di masa itu aku berpikir lebih baik aku punya karakter daripada suaraku enak. Di masa itu, karena aku ngerasa kayak kok suaraku kayaknya biasa-biasa aja ya, gitu dulu. Dulu. Makanya I give up the technique or I give up the kenyamanan didengarnya demi untuk bisa memperlihatkan bahwa kayaknya karakter aku di sini nih, gitu. Ya itulah ya, namanya juga anak labil ya. Anak labil. Gitu. Seperti itu sih. Oke. Dan itu apakah melewati sebuah proses yang menyakitkan atau nggak enak mengalami perubahan-perubahan itu, atau itu berjalan alami aja gitu? Kalau yang nggak enaknya ya paling kalau misalnya ngupload cover kan pasti ada aja yang komen gitu kan. Ada yang bilang bagus, ada yang annoying, apa yang gitu-gitu lah macam-macam gitu. But also di masa itu sebenarnya dia nggak terlalu bertahan lama ya fase aku membuat karakter ini, karena aku udah mulai berpikir kayaknya aku pengen cari yang lain aja deh. Gitu. But then the next boy girl band happened, dan dalam satu grup ada 5 orang, and then aku mulai kembali merasa kok suara aku biasa aja ya di dalam grup ini ya. I have to have something else different yang ketika aku nyanyi orang langsung tahu itu aku. Karena kita berlima, gitu. Terus akhirnya aku pikir ya udahlah ya, toh nyanyi dalam grup ini nggak bakalan ribet-ribet banget, nggak bakalan ngejelimet banget tekniknya. So I can keep this character for a while. So I stayed. Akhirnya nggak jadi berubah. So I stayed. Dari 2017 sampai 2018 kurang lebih tone suaranya seperti itu. Kalau misalnya didengerin di lagunya Soul Sisters itu Curi Hatiku, suaraku yang paling pertama muncul, nah itu beda banget sama sekarang. Oke.
Begitu. Soul Sisters tuh sempat keluarin berapa single ya? Satu aja. Satu single ya. Kayak Soul Sisters ya. Itu masih suka ngumpul nggak sekarang tuh? Udah pernah ketemu nggak? Sama Ruth sama Vanya masih. Cuman yang dua orang lainnya, yang satu udah kerja banget, yang satunya di Surabaya. Sibuk. Oke. Iya. Nah, berarti pelajaran yang aku ambil ya, yang saya ambil ya singersnya, bahwa kita sebagai seniman itu berevolusi tuh wajar banget nggak sih? Iya nggak sih? Kayak saya tuh singersnya dulu tuh anti pop, asik. Maunya ke jazz. Oke. Pokoknya kalau nggak jazz, bukan musik. Wow. Oke. Wow. Ekstrim banget tuh lo. Nah, cuman elitis ya. Elitis banget. Pokoknya kalau bukan jazz nggak mau dengerin gitu. Serius gak sih? Serius. Wow. Iya. Ada masanya kayak gitu. Nah, tapi ternyata gitu memang kita dalam dunia seni tuh kita harus mengizinkan diri kita sebagai seniman tuh berevolusi ya. Setuju nggak sih? Iya, setuju banget. Setuju banget. Oke, nah, KB, pelajaran apa nih yang seorang KB dapetin hingga sekarang melewati berbagai macam jenis kompetisi? Ada yang kompetisinya jazz duet, boy girl group itu kan, dan sebagai soloist di Indonesian Idol. Pelajaran apa sih yang seorang KB nih, the artist, pelajari gitu dari semua pengalaman itu? Gitu. Mental is everything. Mental is everything. Ya. Coba dijelaskan lebih jauh nih. Jadi kayak dari just duet, menurut aku itu stressful karena harus berbagi panggung dengan orang dan harus ngapalin part-part dan harus mungkin kalau kita nyanyi sendiri di lagu itu kita bisa bebas berekspresi, cuman kalau misalnya duet, karena kan konsepnya memang duet ya, jadi kita harus yang tadi kepikiran pengen bikin itu di situ, itu ternyata partnya dia, jadi nggak bisa gitu. Jadi harus banyak menahan ego juga, terus harus bisa blend in, harus ngapalin lagu juga ya, itu udah pasti. That's just duet. Kalau misalnya The Next Boy Girl Band itu level stresnya nggak se-stres itu karena kita nyanyi berlima. Justru stresnya lebih ke ngapalin koreo sih. Oh iya, koreo benar. Gitu. Nah, itu nggak terlalu stres sih. Nah, Idol menurut aku di situ mentalnya bener-bener digembleng banget sih. Mentalku di Idol justru. Iya. Kenapa di Idol? Karena Idol itu exposure-nya luas banget. Se-Indonesia kayak Indonesia tahu ada kompetisi ini dari dulu nih, Indonesian Idol. Nah, jadi sehingga komentar yang datang dan reaksi yang datang pun lebih beragam. Oh, dari netizen nih maksudnya. Yes, dan tekanannya somehow jadi kayak lebih berat di kita. I see. Gitu. Walaupun sebenarnya ya kita bisa mengabaikan itu, ya kembali lagi kita kan ada fasenya sendiri ya dalam menguasai kemampuan kita, kemampuan mental kita gitu loh. Ada kalanya kita bisa kayak ya udahlah. Ada kalanya juga kita jadi kayak kepikiran. Gitu kan. Aduh enak sih itu. Kadang suka ada fase kayak gitu kan. Dan especially mungkin karena dari situ juga sehingga kita jadi membebankan terlalu banyak hal ke diri kita sendiri. Makanya itu jadi stressful banget sih. Oke. Gitu. Wow. Kebayang tuh ya berada di situasi itu ya, di mana kita benar-benar iniin ya, dibanding-bandingin sama peserta lain. Plus dapat komentar-komentar yang macam-macam dari berbagai jenis netizen ya. Tapi dari season 11 deh, menurut KB nih, siapa yang paling menyeramkan waktu itu? Secara ini ya, ini kita nggak usah ngomong posisi akhirnya, tapi sebagai peserta nih, yang menyeramkan buat KB. Maksudnya menyeramkan tuh secara teknis, secara positif ya menyeramkannya. Maksudnya yang wow banget ini, bahaya banget penyanyi gitu. Rimar lah. Rimar. Dia gila banget. Suara dia ini banget lagi, kayak tinggi banget ya suara dia. Jadi kayak kayak nyanyinya tuh kayak nggak niat tapi keluar gitu suaranya. Oke. Bagus gitu. Oke, Rimar. Kedua siapa nih? Fitri XNV. Ya, dia sih. Fitri juga mengalami evolusi suara tuh by the way. Oh ya? Iya, Fitri dulu sama Fitri sekarang beda. Oh ya? Oh iya. Iya. Oke, guys. Ketiga terakhir. Banyak sih itu, sangar-sangar sih isinya. Pasti bingung sih. Supaya teman-teman gue di situ ya. Anggi lah, oke lah. Siapa? Anggi Marito. Oke. Sekarang ini ya dia ngurus anak. Iya. Menyanyi juga tentunya. Iya, betul. Sambil menimang. Oke ya. Siap. Wow. Nah, aku tuh waktu itu season 10 tuh aku terakhir gara-garanya aku tuh emang
pandemi itu mau di rumah aja waktu itu. Jadi kayak The Voice gitu-gitu aku nggak megang. Waktu itu yang vokal coach siapa? Ingat? Haris bukan? Haris. Oh, Haris master ya. vokal ya. Master vokal lah, kita mesti undang juga tuh master vokal ke sini tuh. Kita ajak ngobrol ya, Haris ya. Oke. Nah, sekarang aku mau ngomongin tentang karya-karya yang pernah KB rilis nih. Yang menarik mungkin yang benar-benar seorang KB kerjain as sendiri ya. Lagu yang kamu tulis, maksudnya lagu apa itu? Yang dari awal sampai habis tuh sendiri gitu. Iya. Berhenti menahan. Iya. Itu 2022. Iya, 2022. Betul. Berhenti menahan. Oke. Ceritain dong tentang prosesnya berhenti menahan. Itu berarti kan artinya punya meaning yang ekstra dong, sebagai karena kan itu that's your work gitu loh. Oke. Tell me about berhenti menahan. Berhenti menahan itu apa ya? Itu lagu yang prosesnya emang terasa personal banget ya. Dari cerita lagunya memang personal juga. Terus aku kan kalau misalnya nulis lirik itu very picky. Jadi it takes a long time to finish berhenti menahan gitu. Karena sebenarnya liriknya ya bisa-bisa aja dapat yang cepat gitu. Cuman kayak it doesn't really click. Kayak patokan aku untuk lagunya itu sudah cukup adalah ketika aku menulis lagu sedih dan ketika aku ketik liriknya aku nangis. Iya. Apakah nangis waktu itu? Nangis. Oh, nangis. Jadi kayak okay, this is it. Gitu. Oh wow, oke. Karena aku setiap kali rilis lagu itu kayak katarsis gitu loh. Jadi ketika aku menulis itu kayak mau nutup chapter. Kayak aku nulis lagu itu untuk membuat closure, untuk dapat konklusi dari kehidupan aku, dari masalah aku. Jadi ketika aku udah keluarin itu, masalahnya udah kelar. Gitu. Emang tunggu. Lagu itu emang tentang apa sih? Tentang apa ya? Sebenarnya secara gambaran umum diceritain lagunya adalah lagu itu bercerita tentang kita yang berusaha untuk melepaskan orang yang memang nggak ada dalam frekuensi yang sama dengan kita gitu. Kayak kita bisa menyayangi dia tapi dia nggak punya kapasitas untuk menyayangi kita, bahkan untuk menyayangi dirinya sendiri. Gitu. Oke. Yeah. Itu kalau gambaran umum ya. Cuma kalau yang very personalnya adalah dengan aku menulis lagu itu, aku menyadari bahwa ternyata memang selama ini aku yang terlalu mengharapkan perubahan. Di saat mungkin ternyata later on aku baru menyadari emang orang ini belum mau pergi dari tempat dia saat itu. Dia masih pengen tetap stuck di situ. See. Jadi lagu itu adalah bentuk kesadaran aku bahwa oke, sudah waktunya. Akhirnya aku bisa melihat bahwa ini nggak akan kemana-mana. Let's just get it over with. Gitu. Jadi ngerilis lagu tuh bukan sekedar ngerilis produk ya. Bukan. Tapi itu sebuah cerita hidup ya. Yang benar-benar kamu keluarin sebagai bentuk dari penutupan chapter dalam hidup kamu. Wow, that's amazing guys ya. Aku kan berhenti menahan, ku tak akan bisa meminta hatimu yang selalu kau bodohi, seolah sanggup berbohong padaku. Meski kau terus menahan tatapan matamu meminta hatiku membaca isyaratmu. Wow. Amazing sekali ya. Luar biasa sih. Oke. Itu kamu juga nyanyiinnya kenapa ya langsung menusuk gitu ya? Ya? Oke guys ya. Kuncinya ada di falsetto sepanjang chorus. Itu triknya ya. Oke. Soalnya kalau nggak falsetto, chest jadi kayak aku kan berhenti menahan. Oke. Ya. Jadi ini ya. Jadi itu penggunaan strategis dalam mengekspresikan lirik ya. Iya. Tuh guys, jadi
intinya ya nggak power melulu, tapi kita harus tahu menempatkan. Menempatkan tekniknya kapan enaknya ditaruhnya gitu. Itu dia. Oke. Agak ironis sih memang, soalnya kan aku kan berhenti menahan, tapi nyanyi nahan. Oh iya. Gak dilepas, nyanyi saya tahu ditahan powernya gitu. Iya. Menahan supaya kalian bisa merasakan sendiri akibatnya. Akibatnya ya. Oke. Akibat dari mendengarkan lagu ini. Video klipnya juga ini ya, maksudnya konsep sendiri gitu ya. Cover artworknya juga dari tim juga. Oke. Tapi puas dong, maksudnya merilis karya yang benar-benar ini tuh aku punya agensi dalam karya ini tuh, sesuatu yang puas dong pastinya dong. Iya. Dia nggak sih? Agency, word. Oke. Dibanding kita yang semuanya tuh udah dipikirin, semuanya udah diaturin, semua udah di ini nggak sih? Sebenarnya ada plus minusnya sih. Susah ya kalau kayak gitu. Kalau misalnya indie barons banget kayak gini kan, dari awal sampai akhir semuanya kita palu gada, kita kerjain sendiri, kita yang mikir sendiri. Pusingnya adalah karena ya kita sendiri, gitu. Betul. Dan jadinya kayak kita yang taruh pressure itu sendiri ke diri kita, karena kita yang paling tahu kita maunya apa. Iya, gitu. Benar banget. Dan kalau misalnya kita maunya BM banget, ya berat pasti bebannya gitu. Karena maunya gini, nggak mau kalau nggak gini gitu. Terus kayak suka-suka kita kan, kita yang bikin sendiri, biaya sendiri gitu kan. Benar. Itu kalau indie barons tuh. Namun kalau misalnya kita ada yang bantuin, misalnya kita punya manajemen atau punya label, pasti bakal ada yang bantu mikirin. Jadi kita nggak bakal sampai harus nangis-nangis karena ngerasa stuck. Ini harus diapain lagi gitu. Iya. Ada teman-teman yang bantu ya. Yes. Terus siapa tahu kalau kita lagi kehabisan ide, ada yang bisa bantu backup juga. Kalau memang tim kita itu solid dan kreatif banget, itu bisa terbantu di situ. Cuman nggak enaknya mungkin jadinya ya kita akan lebih ribet di birokrasinya sih, karena kita mesti menyamakan pendapat, harus hear me out. Kamu beda pendapat di sini, aku beda pendapat di sini, repotnya di situ. Gitu. Jadi seorang KB menyarankan teman-teman yang nonton ini going indie atau ya terserah. Oh terserah, ya benar juga sih ya. Iya. Zaman sekarang kita punya pilihan itu berarti ya. Iya, yang pasti ada plus minusnya sendiri. Jadi kalian harus menerima bahwa kalian akan menghadapi kesulitan-kesulitan dan kemudahan-kemudahan itu dengan pilihan yang kalian buat. Bener banget. Nah sekarang aku mau masuk ke dunia perkontenan nih. Oke. Nah aku juga sering banget ngomong ke teman-teman bahwa kayaknya sekarang kalian mesti bikin konten deh. Gitu. Nah, dan aku yakin di sini teman-teman juga udah sering lihat beberapa konten-kontennya KB, baik itu ngebedah reels and runs misalnya, atau sedang ngasih tips, ngasih tutorial, bahkan kayak kamu sempat ngelatih Leslar nggak sih? Iya, sempat. Gimana tuh latihannya sih? Gimana? Santai aja sih. Santai aja sih. Iya. Mereka orangnya chill banget sih. Oke. Aman aja. Chill ya. Tapi gini nih, kamu sebagai content creator, apa yang menjadi misalkan tema kamu dalam menjadi kreator di dunia sosial media? Itu sebenarnya bisa dibilang lebih ke netizen yang menentukan ya. Oh. Iya kan? Maksudnya kita bisa ngupload apa yang kita mau, tapi reaksi netizen kan mereka yang tahu. Benar. Gitu. Kayak mungkin apa yang menurut kita bagus, bagi mereka kayak oke, gitu. Tapi kadang ketika kita ngupload yang biasa aja, mereka kayak oh my god, this is amazing gitu. Jadi kadang kayak gimana sih logikanya? Gak bisa kebaca gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang orang suka. Kita nggak pernah tahu gitu. Makanya aku sering bilang, udah upload aja gitu. Cuman memang kalau dari yang netizen berikan gitu, reaksinya memang so far mereka interestednya sama konten-konten aku. Kalau misalnya aku lagi ngajar, atau misalnya aku kayak lagi ngebedah lagu, atau misalnya aku nyanyi lagu yang susah-susah. Harus spesifik tuh, niche-nya harus di situ. Lagu susah. Oke. Gak tau kenapa gitu, selalu di situ. Lagu susah tuh misalnya challenge atau? Gak cuma challenge, bisa kayak yang riffs and runs yang ngejelimet, atau yang powernya mesti gede banget, atau nadanya tinggi banget, pokoknya susah aja. Oke. Iya. Dan itu biasanya selalu satu paket komentar yang kayak Kak bagus banget, sama yang too much gitu. Itu selalu satu paket tuh. Satu paket ya, pro dan kontra itu. Itu hal yang biasa nggak sih di dunia per sosial mediaan? Jadi kamu juga teman-temannya jangan takut ya untuk dihujat. Nah itu jangan takut. It's okay. Benar. Itu memang sudah resiko ya. Iya. Tapi aku merasa justru kalau ada yang hater bagus, berarti kan konten kita. Berarti engagementnya naik ya. Betul. Thank you. Benar. Nah, so far konten apa yang paling works nih di apa yang KB bikin nih? Itu sih yang ganti-ganti teknik itu sih. Oh, yang satu lagu tapi banyak ininya. Iya. Oh. Iya. Itu Alan sih emang waktu itu dia yang kreatif banget ide dia. Ada yang masih inget nggak lagunya apa waktu itu, inget nggak?
Rindu Agnes Mo. Iya, itu tuh. Oke. Itu juga lagi bagus aja, kebetulan suaranya lagi panas. Oh, lagi dapet ya. Terus otaknya lagi konsen gitu ya. Kalau di replika lagi mungkin ada yang kecetit dikit kali ya. Oke. Nah, kita pengen tahu nih, aku juga bilang ke teman-teman bahwa kalau kita ngonten nyanyi khususnya ya di media sosial, itu kita nggak apa loh take berkali-kali, maksudnya. Nah, untuk seorang KB nih seorang KB nih, apakah KB take berkali-kali atau one take oke? Tergantung suara hari itu ya. Tergantung suara hari itu. Tapi biasanya karena aku ngelihat flow, aku tuh tipe suara yang susah panas ya. Oh iya? Iya, aku susah panas. Mungkin lebih ke resonance-nya yang susah banget buat diangkat gitu loh. Kayak biasanya baru pertengahan hari baru mulai enak gitu. Nah jadi biasanya kalau udah tahu bakalan harus ngonten atau nyanyi full song di hari itu, jadi aku udah banyak ngomong aja dari pagi. Atau emang sengaja diseriusin, pemanasan serius gitu. Untuk begitu sih. Kalau nggak bakalan bisa one take gitu. Maunya soalnya one take kan, karena moodnya lagi bagus, energinya juga masih banyak, gitu. Eksekusinya juga bisa bagus kalau langsung rapi gitu kan. Nah, beberapa kali juga guys, saya lihat kontennya KB itu nyanyi di CFD ya. Itu CFD beneran? Iya beneran. Itu gimana sih maksudnya? Kok kamu tiba-tiba punya ide gitu tuh gimana? Itu ramean sih sebenarnya. Iya ramean. Jadi bawa speaker terus kayak. Itu speaker kamu sendiri? Enggak, speakernya Alan. Oke. Alan adalah penyanyi juga. Oke. Iya. Alan Anderson namanya. Oke. Gitu. Jadi waktu itu ada Alan, ada aku, ada Rimar, ada Hana Wilianto. Ya pokoknya kita konten-konten kreator gitulah. Terus iseng nyanyi CFD gitu, seru-seruan aja. Ada Anggi juga waktu itu, Anggi Marito. Dia sempat nyanyi di CFD kan, waktu itu pembukaannya dia. Langsung rame gitu. Dan langsung dibubarin sama Sapo Pepe. Oh iya? Lah? Disuruh pindah karena terlalu mengundang keramaian. Mengundang keramaiannya itu ya, benar. Tapi kayaknya beberapa kali deh. Iya, setelah itu ada lagi gitu. Tapi maksudnya harus ngumpet-ngumpet kah atau? Enggak sih. Jadi aduh ini kalau misalnya aku spill ntar jadi pada ngikutin lagi. Soalnya aku udah lama juga nggak CFD ya sebenarnya. Cuman trik kita adalah selalu kita hanya akan diberhentikan atau disuruh bubar kalau misalnya kita diem di satu tempat. Makanya kita bawa speakernya jalan. Gitu triknya. Technically you cannot stop us because we are not standing still. Iya benar. We're just walking. Seru ya. Berarti emang kita mesti kreatif ya zaman sekarang untuk berkonten ya. Tapi seru juga kalau kita punya teman. Maksudnya kan tadi kan Kiwi bilang itu bareng teman-teman rame-rame. Maksudnya itulah pentingnya kita tuh gaul sama lingkungan musik, ya nggak sih? Iya. Karena akhirnya kita jadi entah bikin konten bareng, entah collab bikin lagu bareng segala macam. Jadi emang itu nggak bisa dipungkiri lagi. Tadi juga sebelum kita mulai kita ngomong juga ya KB bahwa dari semua pengalaman kita ikut lomba, rekaman, ikut segala macam, itu bikin jaringan kita pertemanan tuh makin luas nggak sih? Betul. Sehingga memudahkan kalau mau ngapa-ngapain tuh udah tahu mau ajak siapa nih. Iya, gitu. Benar. Itu penting banget sih memang. Iya, nah sekarang KB aku mau loncat nih sekarang ke dunia pervokalan. Oke. Nah, kemarin Gimana tuh? kita banyak ketemu kontestan di Bintang Radio yang mengeluarkan riffs and runs. Yes. Dan kita semua tahu bahwa seorang KB itu riffs and runners. Pelari ya. Pelari. Runners. Riffs and runners. Nah, tapi aku tuh orang yang sangat nggak bisa riffs and runs. Dari kamu kan pasti udah banyak ngelatih penyanyi yang pengen bisa nih riffs and runs nih. Hal pertama apa yang kamu lakukan untuk membantu teman-teman yang belum bisa riffs and runs untuk memulai latihan riffs and runs? Sebenarnya pasti kita harus breakdown dulu nadanya. Oke, breakdown nada satu. Breakdown nada satu. Terus yang kedua, mulai nyanyiin nadanya di tempo yang super lambat. Super lambat. Oke. Tapi sudah harus mulai menggunakan otot yang akan nanti dipakai juga ketika di versi cepatnya. Di speed yang normal. Oke. Misalnya kayak ini ya, How Deep Is Your Love PJ Morton. Tahu kan ya? Bagiannya si Yeba tuh kan kayak serem. Nah, jadi misalnya di No, down inside, I really do. Nah, itu kan di situ. I really do. You have to break it down. Slow it super slow. Kalau versi cepat kan I really do. Tapi kita harus break it down. Dan ketika kita nyanyiin di tempo yang super lambat, itu harus patah juga.
Jadi jangan karena lambat terus jadi kayak I really do. Ya tiba-tiba jadi mudah kan? Itu nggak patah tuh ya? Iya, harus karena nggak patah. Oke. Jadi walaupun lagi lambat pun harus dipatah. Sepatahin. Ya. Karena kita lagi ngelatih otot sebenarnya, bukan ngelatih pita suara kan pada saat itu kan. Iya. Gitu. Jadi ketika ototnya udah mulai terbiasa, baru tambahin speednya, cepetin, sampai nanti kalau misalnya udah mulai bisa konsisten, bener terus, baru coba untuk di normal speed. Gitu. Oke, jadi pertama breakdown nada per nada ya. Pastiin kita jangan ada yang miss tuh. Iya, setiap harus nada. Semua. Oke. Kedua, nyanyiin dengan pelan, tapi harus serapih mungkin. Yes, dan harus patah. Harus ototnya diaktifin. Ototnya diaktifin. Gitu. Jadi dalam keadaan pelan pun harus seperfect ya, kurang lebih seperfect mungkin lah ya. Sepatah mungkin, ototnya diaktifin, baru dinaikin temponya pelan-pelan. Yes. Tentu mulainya jangan yang susah dong. Iya, betul. Contoh yang gampang deh. Biasanya memulai dengan materi apa nih? Dulu sih aku nyoba lagu Whitney Houston ya. Cuman kalau ditanya lagunya yang mana bingung. Karena Whitney Houston tuh dia tipe lagu dia bukan yang riffs and runs ngejelimet, tapi selalu ada dikit-dikit. Gitu. Jadi sebagai hiasan gitu hiasan ya. Makanya dia tuh membuat aku tertarik untuk belajar riffs and runs. Awal mulanya tuh dari lagu-lagunya Whitney Houston. Karena dikit tapi kayak bagus nih. Bagus tapi dikit, jadi kayak masih bisa nih dikejar gitu. Nah, tapi riffs and runs zaman Whitney sama zaman sekarang beda nggak sih? Beda banget. Sekarang udah di luar nalar banget. Di luar nalar, Di luar nurul banget. Oke. Gitu, jadi misalnya ketika kita mau mencoba untuk belajar riffs and runs, mulai dari hal yang agak susah, jadi jangan yang susah banget juga. Ada challenge-nya, tapi masih kekejar buat dikuasai gitu loh. Jadi jangan langsung cari yang gila banget juga. Itu ntar pasti frustasi banget ntar. Yang ada nggak latihan, tapi jadi kayak nggak jadi latihan karena udah terlanjur puyeng duluan kan. Tapi seorang Kimi melewati proses ini nggak atau langsung bisa? Lewati lah. Lewati prosesnya juga ya? Aku inget banget ya. Discovery belajar riffs and runs pertama aku adalah aku nyanyi lagu Whitney Houston, which is aku masih nggak ingat lagunya apa. Yang aku ingat adalah durasi latihannya itu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Oh my god. 3 siang. 9 itu kan sebagai anak kecil saat itu aku gabut ya. Jadi banyak waktu luang sehingga bisa latihan selama itu ya. Jadi aku coba latihan aja iseng-iseng, cuman kayak kalau nggak salah tuh nadanya cuman gini doang ya. Cuman 4 apa 5 nada gitu. Gitu doang. Just 4 notes. Tapi latihannya untuk bisa patah sampai sebagus yang aku mau itu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dipotong makan siang. Dipotong makan siang. Dipotong makan siang. Aku nggak makan siang ya. Iya. Pokoknya kayak karena penasaran banget. Coba lagi. Ya itu udah berikut dengan perasaan frustasi pastinya ya. Gitu. Sampai rapihnya inget nggak berapa lama? Sampai bisa diaplikasiin di panggung gitu. Nggak inget lagi. Tapi lama atau sebentar tuh? Kalau latihannya jam 9 pagi sampai jam 3 sore tiap hari sih, seminggu bisa sih. Itu masalahnya ya, jadi 9 sampai jam 3 sore. Iya. Mau seminggu tapi 6 jam, atau 2 bulan tapi 5 menit. Nah, iya benar. Jadi seorang KB aja melewati proses ini. Harus. Itu nggak instan itu. Itu nggak instan, bener. Kalau aku biasanya kalau ada teman-teman yang pengen latihan, aku nyariin ini lagu Hero. There's a hero, if you look inside your heart. Karena jadi ambil cuplikan terus coba. Tapi gitu ya, harus serapi mungkin dan sepatah mungkin. Nah itu tuh yang ada yang you can find. Nah, itu kan aku nggak bisa karena gitu loh. Iya, benar. Nggak bisa. Itu baru. Oke, jadi harus intinya ulang-ulang aja ya. Iya. Oke, intinya ulang-ulang sampai muak. Kalau nggak muak berarti belum latihan. Kalau nggak muak berarti kurang latihannya. Bener-bener sampai harus muak, sampai frustasi, sampai ngerasa kayak bodoh banget sih aku. Tapi serius emang kayak gitu. Iya. Dan aku tuh gini ya, selama latihan vokal itu kadang ada teknik yang kita udah bisa lakuin nih di kamar gitu ya. Kita udah latih di kamar lancar banget. Giliran di panggung kagak bisa. Itu mental kan soalnya. Mentalnya ikutan itu. Udah beda lagi ceritanya. Latihan is one thing. Betul. Performin apa yang kita latih is another thing. Aduh, bener banget sih itu ya. So kayak kemarin juga aku baru bikin konten kan. Ini. Itu kan banyak banget itu aja ya.
I can't explain where do we lose our way, ya kan? Girl, it's driving me insane, and I know I just need one more chance, chance. And I know I just need one more chance. Jadi itu tuh agak tricky emang. Karena yang tadi kita lagi chill, and I know I just need one more, tiba-tiba gitu kan. Jadi sebelum kita mau masuk kata chance itu udah dipancing duluan otot, supaya dia langsung rolling. Jadi kayak dipantik gitu loh. Dipantik supaya dia kayak tinggal ngikutin aja flow. Tapi harus di-trigger dulu. Di-trigger maksudnya di-trigger dulu. And I know I just need one more chance. Kayak dibanting gitu. Oke, itu ngebantu si kayak dibanting itu. No, I just need one more chance. Yes, that's right. If you come back to me, I'll guarantee that I'll never let you go. Go. Lagi tuh. Jadi harus tok gitu. Otot di sininya tuh. Nah, berarti PR-ku adalah si go itu aku mesti bedah dulu nadanya supaya aku nggak salah kan. Baru abis itu aku slow down. Ya udah ulang-ulang aja sampai akhirnya lancar. Dan harus patah ketika lagi slow down. Go. Itu yang mesti ingat ya guys ya. Even ketika slow down, serapi dan sepatah mungkin. Dan kayaknya kalau di era sekarang kita nggak bisa ngindar nggak sih kalau kita di dunia pop ya, nggak bisa ngindar nggak sih dari dunia riffs and runs ya? Gimana ya? Susah gitu kayak even lagu kayak James Arthur gitu. James Arthur kan suara serak-serak ngerok gitu tapi dia sih kayak lagunya dia yang I don't deserve you. I don't know you want. I don't know. You'll be there. Sing it again. Tuh. And I heard that song. Dikit-dikit ada ya? Iya. Walaupun James Arthur suara serak-serak tetap aja ada sedikit Chris and Franz gitu. Dan berarti tips itu pentingnya guys ya untuk kalian praktekin ya. Nah berarti buat yang cowok nih biasanya KB kasih lagu apa untuk latihan? Ini Boyz II Men sih itu. Boyz II Men. Aduh. Karena lagunya sepanjang kita nyanyi kalau lagu Boyz II Men kan kayak pemanasan ya. Banyak banget tuh. Dikit-dikit gitu kan. Jadi mau ngambil yang mana aja udah bisa jadi media latihan itu. Buat yang cowok-cowok yang pengen tarik latihan riffs and runs, coba ambil materi-materi Boyz II Men yang kamu suka, kamu ambil part-partnya, terus kamu bedah nadanya, terus slow down ya. Nah itu bisa dilakukan di YouTube kan, di YouTube bisa kita slow down kan? Bisa. Iya benar, karena ada speednya kan, bisa diturunin. Iya benar. Soalnya banyak teman-teman yang pas denger, apa nadanya gitu kan? Karena riffnya tuh nggak nyampe sedetik kan? Nggak nyampe sedetik gitu loh, banyak gitu nadanya. Kalau buat cewek-cewek nih, kayak biasanya rekaman apa nih? Banyak sih sekarang tuh banyak penyanyi-penyanyi gila sih. Iya. Banyak banget. Coba aja ya, Aduh, keren banget lagi. Iya. Tori Kelly kalau mau sekalian latihan belting ya. Belting sambil riffs and runs tuh Tori Kelly. Terus siapa lagi? Jojo tuh penyanyi lama sih. Lagunya Jojo yang PJ Morton keren banget ya. Aku belum dengar lagi. Itu yang ini loh, yang just say so. Oh, belum. Aduh, kamu suka banget. Kita mesti cover bareng sih itu. Boleh. Asli. Kita lagi tengah-tengah podcast, kita malah dengerin lagu dan bertukar judul-judul lagu yang library ya. Tadi kita ada dengerin Yeba, Jojo, terus Jojo, ya kan? Keren banget sih. Itu. Dan itu juga hal yang penting ya, guys ya, bertukar-tukar playlist. Betul, menambah wawasan sih, menambah perbendaharaan. Siapa tahu ada lagu yang kayak riffs-nya pengen dikulik atau misalnya ini progresinya bagus ya, kayak pasti ada sesuatu yang bisa diambil gitu. Nah, bener banget. Ini masih tentang vokal nih. Tadi kan kita ngulik riffs and runs ya, yang mana aku pengen banget sih bisa aku akan coba tips-tips dari KB nih ya, yang tadi. Nah sekarang satu hal yang juga paling sering ditanyain nih. Yaitu belting. Iya, betul. Nah, aku kan menjelaskan dari sisi cowok nih. Nah, sekarang kalau KB gimana biasanya kalau bilang sama cewek-cewek? Kan kalau cewek-cewek itu dia bisa juga nge-belting mungkin pakai head voice-nya dia. Iya. Tapi kalau pendekatannya KB gimana nih? Sebenarnya yang penting
terdengar powerful aja sih. Jadi banyak jalan menuju Roma kan ya. Oh, betul. Mau head voice kayak, mau mix head voice, mau pakai chest voice kayak. Ya, yang penting kalau emang di situ harus powerful, ya lakukanlah powerful itu apapun jalannya gitu kan. Iya, itu intinya ya. Intinya itu. Jadi nggak ada keharusan wajib pakai teknik ini. Tergantung kalau emang kita pengen menimbulkan efek yang enggak gede-gede banget, mungkin bisa pakai mixed head voice. Atau kalau kita pengen yang menggelegar, ya coba pakai chest. Tergantung, balik lagi kan, kebutuhannya pasti akan selalu beda-beda. Yes. Kebutuhan tergantung lagunya berarti. Yes, makanya aku kalau misalnya ngajarin, itu tuh bukan based on lagu ini bagusnya ini, tapi kayak aku ngeliatnya kayak kamu bisanya apa, kita maksimalin yang itu. Atau sebenarnya banyak opsi juga sih. Either kita maksimalin apa yang dia bisa saat itu, or aku push dia untuk melakukan hal yang belum pernah dia coba sebelumnya. Oke, I see. Yes. Yang mana KB tuh percaya bahwa lu tuh bisa. Bisa, gitu ya. Balik lagi tapi orangnya mau apa enggak. Cuman pasti akan aku upayakan supaya dia mau. Iya. Tapi memang sih aku tuh ngerasa salah satu hal yang sering banget aku lakukan kalau lagi ngelatih tuh, kita basically cuma nge-unlock doang. Yes, benar. Iya sih? Yes. Lo orang ini tuh sebenarnya pasti bisa, cuma dia nggak pernah coba aja kan. Yes, right. Oh iya. We just help them realize. Iya. Nah, kayaknya ada nggak konten-konten di YouTube atau di mana gitu yang menjelaskan soal belting atau apa gitu? Di TikTok ada sih. TikTok ya? Ada kayak langsung follow TikToknya KB untuk dapetin berbagai tips yang keren ya kan. Seorang KB gimana sih merawat suara, ada nggak sih? Diem. Oh. Ini adalah tips yang jarang diomongin tapi bener banget. Coba jelasin. Bener. Sebenarnya itu salah satu dari sekian banyak ya. Oke. Sebenarnya yang pertama bukan diem, itu kedua diem. Pertama adalah jaga makan, jangan sampai kena asam lambung. Aduh, iya benar. Karena asam lambung itu apalagi kalau misalnya yang udah silent reflux gitu ya, yang dia naik ke tenggorokan tapi udah nggak berasa, itu bahaya itu. Kayak tahu-tahu tiba-tiba suaranya serak, nggak tahu datangnya dari mana. Ternyata gara-gara asam lambung. Cuman udah karena terlalu sering asam lambung sampai di sini tuh jadi kebas, jadi nggak tahu lagi kalau ngelewatin asamnya. Kayak nggak ada sinyalnya lagi gitu, itu parah banget. Iya. Itu pernah ngalamin nggak kayak gitu? Pernah. Terus cara ngatasinnya gimana kita? Jaga makan sih jadinya. Jaga makan intinya. Pokoknya penyanyi itu harus punya lifestyle yang sehat, karena kalau misalnya nggak sehat badannya langsung ketahuan dari suaranya. Susah sih. Holistik ya berarti. Holistik, ya, yes. Aduh, benar banget. Gitu. Wah, keren banget. Nah yang kedua diem, bener. Iya diem. Bener ya. Karena kan kalau kita overuse, ya udah, walaupun cuma ngomong doang, tapi banyak banget ngomongnya. At some point pasti bakalan soak juga suaranya. Makanya kan masalah pita suara itu nggak cuma masalah penyanyi, tapi MC juga kan. Betul. Karena mereka juga menggunakan pita suara. Makanya jagalah suara kita sebijak mungkin. Bener banget ya, bener banget. Apa namanya? Dan apalagi si tadi tuh si asam lambung itu, kita mikirnya masalah teknik vokal, ternyata masalah asam lambung coba. Iya. Jadi emang harus jaga banget makannya, healthy lifestyle juga. Oke, Gaby. Kita tadi udah ngomongin tentang lomba, kita ngomongin tentang karya-karyanya KB juga dan gimana proses berpikirnya ya, apakah secara tim atau secara independen, dan juga ngomongin soal konten. Bahkan kita sempat ngomongin teknik vokal juga loh. Kira-kira ada nggak nih yang belum kita obrolin nih KB nih, yang ingin KB sampaikan nih? Kira-kira teman-teman yang nonton nih banyak yang teman-teman yang terinspired untuk menjadi penyanyi, untuk berkarya baik di media sosial maupun berkarya nulis lagu gitu. Mental sih, itu kayak nggak ada habisnya sih untuk bahas mentalitas. Bener. That is everything. Like I said before, mentality is everything. Kayak at some point ketika aku mengikuti kompetisi televisi, itu aku berpikir kayaknya selama ini teknik aku tuh nggak ada fungsinya di sini. Kalau aku emang mentalnya nggak bagus. Gitu. Karena mau kayak gimana pun teknik kita, kalau misalnya kita punya mentalitas yang bagus, apapun potensi yang kita miliki itu akan terlihat maksimal, akan bersinar gitu ya dengan maksimal. Cuman kalau misalnya kita tekniknya bagus, tapi kita mentalitasnya kurang, outcome-nya pasti bakal ada yang ketahan. Gitu. Tuh. Iya benar. Ya, tolong diresapi itu ya sih mental, ngelatih mental. Mungkin salah satu cara ngelatihnya ya lomba tadi ngelatih, sering-sering perform, dan kalau aku bilang gini, apakah KB setuju apa enggak nih? Buat teman-teman yang mungkin belum punya banyak kesempatan buat perform, konten juga termasuk ngelatih mental ya. Apalagi kan ngelihat dapat komen mungkin baik positif ataupun negatif gitu ya. Nah kadang walaupun mungkin misalnya kita baru starting terus nggak ada yang komen gitu ya. Karena bahkan sebelum kita
nge-post, klik post pun itu udah ada challenge mental tersendiri. Karena kita kadang mikir, is this good enough to post gitu. Duh, tapi ini kayak jelek deh, aku nggak yakin buat nge-post. Itu udah challenge mental tersendiri kan. Gitu. Jadi emang kita harus berani mencoba aja sih, dan kayak whatever happens. Mentalnya harus di situ mikirnya. Kalau enggak ya nggak bakal ngapa-ngapain jadinya. Nggak bakal ngapa-ngapain itu bener banget ya, itu penting banget ya. Nah, apa nih? What can we expect from KB untuk ke depan? Kedepannya expect me to release more songs. Yes. It's going to be Berhenti Menahan 2.0. Akan lebih susah ya, kayak lagu festival ini. Ini kayak lagu festival. Oke. Oh, berarti ini sudah proses nih? Udah. Udah. Cuman belum tahu sih kapan rilisnya. Ada yang bisa dibocorin mungkin dari temanya, judulnya atau apanya? Ini mungkin kalau ada yang suka K-pop akan tertarik karena lagu ini terinspirasi dari EXO. Boy band EXO. Lagu ini dibuat tahun 2014. Oh, lagunya udah dari 2014 ya? 10 years. Pastikan kalian follow terus ya sosialnya KB untuk dapetin updates tentang karya-karyanya yang akan rilis nih. Yes. Oke, nah KB, tolong dong kasih kita semangat nih buat teman-teman yang nonton. Aku selalu minta semua tamuku untuk ngasih kata-kata semangat nih. Tadi kan mental udah KB sebutin nih, sekarang beri kita semangat dong. Oke. Buat teman-teman semua, apapun cita-cita kalian, dan kalau misalnya kalian berminat untuk terus menekuni industri musik ini dan bernyanyi terus, usahakan kalian selalu latihan dan jangan cepat puas dan jangan sombong, selalu jaga attitude, selalu terbuka untuk menerima dan memberikan energi positif dari dan ke orang lain, karena itu sangat penting untuk membuat kalian survive di industri ini. Terus berserah selalu, itulah. Itu dia. Penting banget. Ada sisipan spiritual dari dalamnya. Itu penting banget. Penting banget ya, benar-benar. Spiritual tidak bisa terpisahkan dari mental. Yes. Kalau kita nggak punya pegangan, kita jadi nggak tahu mau ngapain ntar di atas panggung. You have to believe in something first. Yes. Gitu. Wow. Yeah. KB, thank you so much. Thank you so much, udah Kak. sharing sama kita hari ini. Seneng banget. Kak. It's my honor. Banyak banget mutiara ya guys ya. Jadi pastikan kalian coba semua tips-tips dari KB dan juga mentalnya tuh. Itu kayak tema yang besar banget dalam percakapan kita hari ini ya. Nah, kita ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Oke. Untuk menutup video kali ini. Oke, 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye-bye.